Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Anugerah Rizky Juli Pamungkas dengan NIM 23111001047 dari kelas S1TT11B dengan prodi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas FTTE dan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas besar terkait matkul mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak Prasetyo Yuliantoro STMT. Baik, langsung saja ke inti videonya. Baik, langsung saja ya menuju ke penjelasannya. Nah, di pembahasan video kali ini saya rangkum di 8 chapter atau 8 bab. Di antaranya yang pertama ada pengantar komunikasi data, model OSI dan TCP atau IP, enkapsulasi dan dekapsulasi, layar aplikasi, layar transport, layar network, layar data link, serta yang terakhir ada layar fisik. Nah, kita langsung menuju ke chapter yang pertama atau bab 1. Apa sih pengantar komunikasi data itu? Nah, pengertian komunikasi data sendiri itu adalah pertukaran antar dua perangkat maupun lebih melalui media transmisi. Tujuan dari pengantar komunikasi data sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari sumber ke penerima tidak rusak, hilang, ataupun terganggu selama proses transmisinya sedang berlangsung. Nah, parameter komunikasi data itu ada 4 diantaranya. Tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Nggak mungkin kan kita misalnya sebagai pengirim gitu, mau ngirim data atau sesuatu, nggak ada penerimanya gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, ada data tidak boleh berubah. Nah, selama proses pengiriman dari pengirim ke penerima, data itu tidak boleh berubah 1 bit atau sekecil apapun itu sama sekali. Ya, kalau misalnya ngirimnya file berupa atau data berupa MP4, kok sampai-sampai di penerima MP3, kan jadi apa? Nggak kurang enak gitu jadi miskom atau gimana. Lalu yang ketiga, ada waktu pengiriman atau delay. Nah, waktu pengiriman atau delay itu eh, adalah periode waktu antara pengirim ke penerima. Nah, itu eh, katanya sampai saat kapan. Lalu yang terakhir atau keempat ada juga jitter. Nah, komponen dalam komunikasi data itu sendiri ada data yang dapat berupa teks, gambar, audio, dan juga video, pengirim, serta penerima. Lalu yang selanjutnya atau ketiga ada media transmisi, dapat berupa kabel twisted pair contohnya, fiber optik, dan juga gelombang radio. Yang terakhir juga ada protokol, tidak kelupaan. Nah, aliran data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu aliran data simplex atau satu arah. Contohnya ada pada televisi maupun radio. Jadi dia tidak bisa saling tukar informasi, hanya dari pengirim ke penerima. Itu pun dari pengirim ke penerima tidak bisa menjadi penerima ke pengirim. Lalu yang kedua ada aliran data half duplex. Nah, pada aliran data half duplex ini bisa terjadi dua arah tetapi tidak simultan. Jadi bisa dua arah tetapi secara bergantian. Nah, contohnya itu ada pada HP, honey talkie atau walkie talkie. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, ini yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari kita, bahkan sering kita pakai, yaitu aliran data full duplex. Nah, dia itu dua arah dan secara simultan. Hampir mirip
seperti yang sebelumnya half duplex, cuma yang ini bisa langsung pengirim ke penerima dan penerima ke pengirim, saling tukar data, tidak usah bergantian. Nah, contohnya itu ada pada saat kita menelepon menggunakan smartphone. Lanjut ke bab 2 ataupun chapter kedua. Nah, sekarang ada model OSI dan TCP atau IP. Apa sih fungsinya? Yaitu mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Nah, model OSI dan TCP atau IP ini biasanya dijabarkan dalam bentuk atau konsep layer. Lalu masing-masing layer itu menjalankan fungsi yang spesifik serta berbeda-beda antara layer satu dan layer lainnya. Dan juga fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Lalu ada juga dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi atau biasa disebut juga protokol. Nah, di OSI layer atau OSI model ada beberapa layer, saya jabarkan atau bacakan dari layer yang paling dalam, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport, network, data link, dan yang terakhir atau paling luar itu atau yang paling pertama dapat kita lihat atau pegang, yaitu adalah physical layer. Lalu ada juga model TCP atau IP. Dia layarnya lebih sedikit, tetapi kurang lebih hampir sama seperti yang OSI layer tadi. Di TCP atau IP model, dia terdapat application layer, transport, internet, serta juga ada network access. Lanjut ke chapter 3. Kita di bab 3 ini membahas enkapsulasi dan juga dekapsulasi. Nah, apa itu sih enkapsulasi? Nah, enkapsulasi itu mengacu pada proses pembungkusan data dengan informasi kontrol yang diperlukan untuk transmisi yang tepat serta aman melalui jaringan. Sedangkan untuk dekapsulasi sendiri adalah proses untuk menghapus header dan trailer yang telah ditambahkan ke paket data selama transmisi melalui berbagai lapisan protokol. Nah, pada PDUI tadi itu atau pada beberapa layer di dalamnya terdapat bagian atau data atau sesuatu itu. Yang pertama, di dalam application layer terdapat data. Lalu kedua yang di transport layer. Nah, di dalam transport layer ini terdapat segmen. Lalu yang di network di dalamnya ada paket. Lalu di data link terdapat juga di dalamnya frame. Dan yang terakhir di layer physical atau physical layer terdapat bit-bit yang dinomorkan menggunakan 0 dan 1. Lanjut ke chapter 4. Kita membahas layer aplikasi sekarang. Nah, layer aplikasi sendiri itu pengertiannya adalah lapisan tertinggi dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection yang merupakan standar konseptual untuk menghubungkan sistem komputer yang berbeda di jaringan telekomunikasi. Nah, fungsi dari layar aplikasi sendiri itu diantaranya ada 3, yaitu berfungsi sebagai komunikasi data, layanan jaringan, serta sebagai protokol. Nah, protokol yang digunakan dalam layar aplikasi itu ada 6 diantaranya. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Lalu yang kedua ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Lalu ketiga ada FTP atau File Transfer Protocol. Yang keempat kemudian ada SMTP atau singkatannya Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access. Dan terakhir ada DNS atau biasa disebut Domain Name System. Nah, pada bab 5 atau layer transport yang kita bahas sekarang, ia itu memiliki pengertian yaitu sebagai lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk pengalamatan serta juga untuk pengiriman paket data antar node di jaringan. Nah,
Fungsi pada layer transfer atau yang bekerja pada dalam layer transfer sendiri itu adalah diantaranya sebagai pengendali aliran atau flow control. Yang kedua, juga sebagai pengendali kesalahan atau error control, segmentasi dan reassembly, multiplexing dan demultiplexing, serta yang terakhir ada pengendalian koneksi. Nah, protokol yang digunakan dalam layer transport itu ada apa saja sih? Di antaranya itu terdapat beberapa, yaitu dua. Yang pertama itu ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Nah, pada bab layer network ini dia di dalam layer network fungsinya itu sebagai pengalamatan logis, yaitu memberikan alamat IP atau singkatannya biasa kita sebut juga Internet Protocol ke perangkat di jaringan, sehingga setiap perangkat dapat diidentifikasi dan juga dapat dihubungi. Lalu yang kedua, terdapat juga fungsi routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber tujuan melalui jaringan yang kompleks dan berlapis-lapis. Lalu fungsinya juga ada fragmentasi dan reassembly, yaitu dia memecah paket data besar menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil sesuai dengan ukuran maksimum ataupun minimum transisi dari MTU, dan kemudian menyatukan kembali fragmen tersebut ke sisi penerima. Lalu yang terakhir ada juga fungsi dari layer network, yaitu sebagai pengendalian kemacetan serta pengurutan paket. Nah, pada bagian ini di dalam layer network itu dia mengelola atau fungsinya sebagai lalu lintas data untuk mencegah supaya tidak ada kemacetan, ataupun kalau ada bisa mengatasi kemacetan dalam jaringan, serta memastikan bahwa paket yang mungkin tiba dalam urutan yang salah itu dapat diurutkan kembali dengan urutan yang benar, seperti pengirim-mengirim untuk pertama kali. Lalu protokol utama yang digunakan dalam layer network itu ada 3 diantaranya, yaitu yang pertama ada IP atau Internet Protocol, ada ICMP, Internet Protocol Message Protocol, dan juga ada EIGMP atau Internet Group Management Protocol. Lanjut ke chapter 7. Nah, pada bab 7 kali ini kita membahas layer data link, yaitu apa sih data link itu atau lapisan data link. Nah, dia pengertiannya atau fungsinya itu bagian dari model OSI atau singkatannya Open System Interconnection yang merupakan kerangka kerja standar untuk komunikasi jaringan. Nah, fungsi layer data link itu sendiri apa aja sih? Nah, di antaranya itu berupa ada 6 fungsinya. Yang pertama adalah sebagai framing, flow control, addressing, access control, error detection, dan juga correction. Lalu yang terakhir ada link management. Lalu protokol utama yang digunakan dalam layer network diantaranya ada Ethernet, Wi-Fi, PPP, HDLC, frame relay, serta ATM. Layer fisik atau physical layer adalah lapisan pertama dalam model OSI, Open System Interconnection, dan juga dia berfungsi sebagai dasar bagi semua lapisan dalam model tersebut. Nah, dalam layar fisik atau physical layer, di dalamnya itu dia terdapat fungsi untuk menjalankan diantaranya transmisi bit, spesifikasi media fisik, encoding dan juga signaling, topologi jaringan, dan juga ada pengaturan koneksi fisik. Nah, apa aja sih teknologi layar fisik? Yang diantaranya yang pertama yaitu ada kabel dan konektor. Contohnya pada kabel tembaga yang biasanya ditemui pada twisted pair atau koaksial. Lalu ada juga pada kabel serat optik
yang juga biasanya ditemui pada atau ada pada konektor seperti RJ45, ST, dan juga SC. Lalu yang kedua, teknologi layar fisik itu terdapat juga pada perangkat transmisi. Contohnya seperti ada pada hub, repeater, modem, serta transceiver. Lalu yang ketiga, teknologi layar fisik juga terdapat pada teknologi transmisi, diantaranya itu berupa Ethernet dan DSL atau Digital Subscriber Line. Dan yang keempat, standar dan protokol itu dibagi ada dua, antaranya ada IEEE 802.3 atau Ethernet, dan yang kedua ada juga IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah rekan-rekan berikan hingga menyimak akhir video saya tanpa di skip atau apapun. Dan terima kasih telah mendengarkan juga penjelasan dari apa yang sudah saya jabarkan. Baik, sebelum saya mengakhiri sesi ini, sebelum saya langsung menutup ini, saya ingin meninggalkan beberapa kata-kata motivasi. Semoga dapat memotivasi rekan-rekan sekalian dan tentunya juga saya sendiri. Setiap dari kita memiliki potensi yang luar biasa. Terkadang kita meragukan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau bahkan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan kita adalah pencapaian besar. Jadi janganlah pernah meremehkan kekuatan dari usaha yang konsisten dan juga tekun. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan adalah guru terbaik yang bisa kita miliki, serta kita ambil pelajarannya. Dari kegagalan kita belajar, kita tumbuh, serta kita dapat menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Selain itu, penting sekali untuk selalu bersikap positif serta optimis. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kita percaya bahwa kita bisa, maka kita akan menemukan cara atau jalan untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir negatif, maka hambatan atau apapun yang akan kita hadapi selalu terlihat lebih besar dari sebenarnya. Jadi, tanamkan serta tuntutkan dalam diri kita bahwa kita mampu, kita kuat, dan kita bisa untuk mencapai apapun yang kita impikan. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua kesuksesan membutuhkan waktu, usaha, serta pengorbanan yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Tetapi percayalah, setiap keringat dan air mata yang kita curahkan akan terbayarkan dengan hasil yang manis. Tetaplah berpegang pada impian, bekerja keras, dan jangan pernah menyerah.